Halo, selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan berbicara tentang sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Kalau materi terdahulu kita sudah berbicara tentang penyimpangan sosial. Dari penyimpangan sosial itu ada usaha untuk mengendalikannya, dan itu kita sudah berbicara juga tentang pengendalian sosial. Sekarang kita berbicara tentang sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Secara sederhana, sosialisasi itu adalah usaha individu untuk belajar nilai dan norma selama masa hidupnya. Jadi sejak dia dilahirkan, dia belajar secara terus-menerus bagaimana nilai dan norma itu bertumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Sehingga nilai-nilai itu nanti pada waktunya dia akan pakai dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Ya. Usaha-usaha yang dilakukan atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh individu untuk mengenal nilai dan norma selama masa hidupnya inilah yang kita sebut sebagai sosialisasi. Ya. Kita juga akan melihat itu apa atau bagaimana konsep para ahli tentang sosialisasi itu sendiri. Ya. Di layar itu kita akan lihat nanti itu ada beberapa pendapat para pakar menyangkut sosialisasi untuk kehidupan masyarakat. Ada Charlotte Buller, ada Peter L. Berger, ada Suryono Sukanto. Ya. Yang menjadi poin penting dari Charlotte Buller itu adalah sosialisasi ini proses membentuk individu belajar, menyesuaikan diri, lalu cara hidupnya, lalu bagaimana cara berpikirnya, agar dia bisa berperan di dalam kehidupan bersama. Jadi penekanan di sini adalah proses belajar, proses menyesuaikan diri, atau proses adaptasi dari individu di tengah masyarakat. Menurut yang kedua, ada proses individu berpartisipasi di dalam masyarakat. Jadi tidak ada satu individu yang hidup sendiri atau tidak ada satupun individu yang bisa hidup dengan caranya sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Ya. Ada juga pakar Indonesia namanya Suryono Sukanto, dia mengatakan sosialisasi ini adalah bagaimana kita mengkomunikasikan, mentransfer nilai-nilai kebudayaan itu kepada generasi-generasi baru atau anggota baru. Orang tua memperkenalkan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat kepada anaknya secara lisan, secara verbal. Ya. Ada juga Kunchara Ningrat. Ya. Tetap dia menggunakan kata kunci yang sama adalah proses belajar. Ada juga Irwin di situ. Dia mengatakan itu usaha individu. Ya. Usaha individu dalam mengembangkan potensi tingkah lakunya. Bagaimana dia bisa mengaktualisasikan dirinya di dalam kehidupan bersama agar dia bisa beradaptasi sesuai dengan standar hidup di dalam kelompoknya. Demikian pun beberapa ahli yang lain yang sudah kita lihat di layar tadi. Ya. Anda bisa baca sendiri nanti di situ. Ada Hasan Sadli, Robert Lavang, ada Horton dan Hun, dan seterusnya. Intinya bahwa proses sosialisasi itu adalah salah satu usaha atau salah satu proses bagaimana individu mempelajari
nilai, dan norma selama masa hidup. Itu kata kuncinya. Proses individu mempelajari nilai dan norma selama masa hidup. Ya, itu menjadi kata kunci dan merupakan sari dari konsep dasar dan pendapat para ahli seperti yang kita lihat di layar tadi. Ya. Selanjutnya adik-adik kita akan melihat itu bagaimana konsep atau cakupan sosialisasi. Ya, cakupan sosialisasi. Sosialisasi ini mencakup beberapa hal pokok. Pertama itu ada unsur kegiatan belajarnya. Ya, ada belajar secara natural, ya secara alami, juga ada belajar secara formal. Nah, yang natural atau alami itu terjadi di lingkungan primer, misalnya keluarga dan masyarakat. Sedangkan yang formal itu ya terjadi di tempat-tempat resmi, ya contohnya lembaga pendidikan. Nah, cakupan yang kuat kedua ini adalah penyesuaian diri atau adaptasi diri. Ya. Setelah individu ini keluar dari kelompoknya, dia bergaul dengan lingkungan primer atau lingkungan sekunder, bergaul dengan teman bermainnya. Individu ini melihat atau mempelajari nilai-nilai baru yang dia dapat dari individu lain atau kelompok masyarakat lain. Nah, ketika dia berhadapan dengan kelompok masyarakat baru, dia mulai beradaptasi dengan cara hidup dari kelompok atau nilai-nilai yang dikembangkan di dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Ya contoh, mungkin dari negara asalnya dari Indonesia, ya si A ini ya tidak terlalu bisa menjaga kebersihan. Tetapi ketika dia masuk di Eropa, di mana di sana sini itu sangat ditekankan disiplin diri untuk menjaga kebersihan, ya maka dia sudah mulai menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru di dunia Eropa. Begitupun dalam hal tertib waktu, ya, dan disiplin-disiplin kehidupan lainnya, sehingga dia nanti itu bisa menemukan nilai-nilai yang baru di dunia yang baru. Ya. Jadi sudah ada dua kata kunci di sini adalah pertama itu adalah proses belajar, lalu yang kedua proses adaptasi atau menyesuaikan diri, dan yang ketiga ini adalah soal pengalaman mental. Ya. Penting juga kita bisa dapat mempelajari nilai-nilai yang baru itu dengan pengalaman, mengalami. Ya. Nah, setelah kita mengalami, kita coba internalisasi, kembangkan itu di dalam diri, lalu nanti kita akan bisa membedakan, oh nilai-nilai di budaya A, masyarakat A, dengan budaya masyarakat B, dengan nilai yang dikembangkan oleh masyarakat C itu berbeda satu sama lain. Ya. Nah, hasil belajar ini itu akan membentuk sikap, ya, dan perilaku bagi individu itu sendiri, ya. Bagaimana kedisiplinan itu diajarkan, bagaimana kebersihan itu diajarkan, bagaimana tata krama atau manner itu dipelajari selama masa hidup, ya. Ini 3 cakupan yang menjadi bahan pokok dari sosialisasi ini. Lalu apa manfaat sosialisasi ini dalam kehidupan? Ya, kita lihat pertama nih, ya sosialisasi ini ada manfaat yang sangat besar bagi individu yang mau belajar tentang nilai dan norma di dalam masyarakat tersebut. Ya. Pertama dibilang itu agar individu secara wajar, ya, agar hidup secara normal, agar hidup secara lazimnya di dalam kelompok, ke dalam masyarakat, sehingga tidak merasa aneh atau tidak merasa asing, ya, tetapi sebaliknya diterima oleh warga masyarakat karena dia bisa mengembangkan, bisa berpartisipasi, bisa menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat bersangkutan. Ya. Fungsi yang kedua itu adalah bagi masyarakat. Ya, berarti di sini lebih ke kelompok, ya, ke jumlah yang lebih besar lagi. Manfaat dari sosialisasi itu adalah untuk menciptakan keteraturan sosial. Jadi coba bayangkan kalau tidak ada norma, tidak ada aturan, tidak ada nilai. Ya kita bayangkan kesemerabutan, ya, kekacauan, ya, kesembronoan dalam kehidupan masyarakat. Ya. Dengan demikian penting ini sosialisasi. Penting ini individu belajar tentang nilai-nilai baru
ya, supaya menciptakan keteraturan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Jadi dengan belajar nilai, dengan belajar norma, individu ini ya bisa hidup teratur, ya bisa menjaga keamanan dan ketertiban, mentaati aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Ya, kalau dia taat terhadap kehidupan, taat terhadap nilai dan norma, maka ya dalam hal ini dia dapat mengendalikan dan dikendalikan oleh masyarakat lain. Ya. Lalu yang berikut, tujuan sosialisasi. Nilai yang ada dalam masyarakat ini bisa memberikan atau membentuk kepribadian anak. Ya, kata kuncinya di sini dia beri bekal. Bekal ini. Bekal yang dimasukkan di sini adalah nilai tadi supaya dia nanti dapat berinteraksi dengan masyarakat lain. Dia tidak bertumbuh sebagai individu yang kaku, ya, yang apatis, yang antisosial, tapi dia bisa berinteraksi di dalam kehidupan bermasyarakat itu karena dia sudah pelajari nilainya, nilainya di dalam masyarakat bersangkutan. Jadi begitu adik-adik ya. Lalu yang kedua itu supaya masyarakat ini tetap ya dan taat terhadap nilai dan norma yang ada. Ya. Contoh, supaya masyarakat taat terhadap kebersihan, maka itu selalu diberi sosialisasi, selalu dihimbau. Itu ada plakat-plakat, ada slogan-slogan, ada itu spanduk-spanduk yang berisi himbauan-himbauan tentang norma-norma kebersihan, ya, norma-norma kebersihan, taat pada aturan. Ya, contoh ketika COVID ini melanda dunia, ya ada protokol kesehatan. Jadi bagaimana pemerintah atau pihak berwajib ini memberikan sosialisasi tentang nilai-nilai kehidupan masyarakat untuk menjaga ya, kebersihan sehingga kita terhindar atau jauh dari wabah COVID-19 ini. Ya, itu. Yang berikut itu memberi dan menambah kemampuan berkomunikasi. Ya, ada kecakapan, lebih efektif dan efisien. Ya. Begitu. Individu bisa punya kemampuan ya untuk berkomunikasi lebih efektif dan lebih efisien. Dengan belajar nilai dan norma, dengan belajar itu aturan-aturan, ya dia bisa mengembangkan diri, memberi pengaruh positif terhadap kelompok atau individu lain atau masyarakat lain. Ya. Ini dengan caranya sendiri. Ya. Sosialisasi ini juga ini proses pembentukan sikap, ya, karakter, kepribadian itu yang sudah menjadi atau sudah mendarah daging ya, sehingga proses pembentukan hidup untuk individu ini ya, untuk individu ini memang ya tidak gampang, melainkan butuh proses yang berkepanjangan dari waktu ke waktu, itu terus menerus berulang-ulang kali dia pelajari. Yang kelima ini memberikan keterampilan ya. Ini keterampilan pokok dalam berkomunikasi. Dan ini dibutuhkan oleh individu dan kelompok masyarakat supaya dia bisa hidup bersama. Bagaimana ketika kita masuk rumah orang, etikanya bagaimana? Mulai dengan ketuk pintu, mulai dengan sapa, mulai dengan duduk sopan dan menyampaikan apa maksud dan tujuan kita bertamu. Ini keterampilan-keterampilan pengetahuan seperti inilah yang dibutuhkan oleh individu sehingga dia nanti itu bisa hidup atau bisa menyesuaikan diri di mana dia tinggal. Begitupun dia ketika masuk itu budaya lain atau masyarakat lain, dia bisa beradaptasi ke Jawa misalnya, ke Bali misalnya. Ya. Banyak kisah-kisah orang kita yang pergi ke Bali itu ya istilahnya membuang hajat sembarangan. Ternyata ini menjadi menjadi pamali bagi masyarakat di sana.
banyak sekali cerita guyon dari masyarakat kita, anak-anak muda kita pergi kuliah di Bali jadi kencing sembarang di sembarang tempat, padahal tempat di mana mereka buang air itu tempat ibadah, tempat ibadah. Nah, inilah yang perlu dipelajari supaya dia bisa ada keterampilan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat baru. Ya. Ada juga yang berikut itu membantu pengendalian fungsi organik yang dipelajari melalui latihan mawas diri. Ya. Bagaimana tentang pengendalian fungsi organik ini? Ya. Nah, itu dikembangkan oleh individu melalui latihan mawas diri. Melihat, oh kalau tegur sapa dengan orang mulai dengan kata-kata yang bagaimana. Ya, ada itu saran, sapa, salam, senyum, ya, dan itu salah satu contoh fungsi organik ya, yang dibuat secara terus-menerus, latih berulang-ulang, ya, supaya nanti dia tahu, oh saya ini kalau omong begini diterima oleh masyarakat ini dan ditolak oleh individu ini. Ya, tentu di bagian-bagian mana itu yang perlu kita perhatikan. Lalu yang ketujuh itu membiasakan individu dengan nilai-nilai kepercayaan pokok yang mendasar yang ada pada masyarakat di mana ia tinggal. Ya, kita harus belajar kepercayaan pokok tentang nilai-nilai kehidupan keluarga, nilai-nilai kehidupan bersama, tata cara, adat istiadat, ya supaya nanti itu dia terbiasa dengan nilai-nilai kepercayaan yang pokok yang mendasar yang ada pada masyarakat di mana ia tinggal. Ya. Lalu yang berikut itu gimana tahapan-tahapan atau proses sosialisasi itu terjadi. Ya. Tidak gampang bagi seorang individu untuk mendapatkan satu nilai yang sempurna. Ya. Selama proses pertumbuhan mulai dari anak-anak hingga dewasa itu ada tahapan-tahapan. Nah, kita lihat itu di layar adik-adik. Ya, ada tahap persiapan yang dalam bahasa kerennya itu adalah preparatory stage. Di preparatory stage ini individu dipersiapkan oleh individu yang dewasa atau yang lebih senior supaya nanti dia belajar dari mereka-mereka. Ya, contoh yang paling nyata itu bagaimana anak balita 0 sampai 5 tahun itu belajar ya, berkomunikasi dengan mamanya, dengan kakaknya, dengan bapaknya di rumah. Nah, pada usia-usia seperti inilah, usia 0 sampai 5 tahun inilah ya, itu yang kita sebut sebagai tahap preparatory stage atau tahap persiapan. Ya, karena di umur-umur inilah individu itu gampang menyerap nilai dan norma yang ada di dalam keluarga, bahkan di dalam masyarakat. Ya. Nah, yang menjadi kekhasan dari tahapan persiapan atau preparatory stage ini adalah kata menirunya. Meniru. Bagaimana anak meniru perilaku ayahnya. Anak laki-laki meniru perilaku ayahnya. Anak perempuan meniru perilaku mamanya. Gimana mamanya kosmetik atau merias diri atau menata diri. Ya, begitu juga anak ceweknya. Sebaliknya demikian anak laki-laki dia melihat hidup gaya ayahnya. Ya, inilah yang dimasukkan tahap meniru atau tahap persiapan. Ya. Tahap yang kedua itu adalah play stage. Ya, play stage ini tahap permainan. Di sini bagaimana anak bermain peran. Ya, bermain peran. Dia mulai coba memberi makna terhadap hidupnya. Coba merekapitulasi segala macam kehidupan yang nyata ke dalam kehidupan kecil dunia bermainnya. Ya. Dengan kata lain adik-adik bahwa tahap meniru atau play stage ini adalah tahap bermain. Ya, play stage. Dia belum menjadi ibu atau belum menjadi istri, tapi bagaimana di dalam kelompok bermainnya dia coba bermain atau berperan sebagai ibu, sebagai istri. Yang dia buat itu adalah main masak-masakan. Ya. Bagaimana lumpur atau tanah itu dimasak dijadikan nasi.
bagaimana dedaunan itu dijadikan sayur-sayuran. Di tahap inilah ya hal-hal seperti ini selalu dibuat tahap bermain atau play stage, ya, bermain peran, ya, bermain peran. Belum menjadi ibu, tapi dia coba berperan sebagai ibu. Dia gendong ini boneka seolah-olah lagi menggendong anak. Inilah yang disebut dengan tahap meniru atau play stage. Ya. Dan di sini dia coba pelan-pelan mulai istilahnya mengetahui atau mengenal dirinya. Perempuan itu gimana, laki-laki itu gimana. Pakaian untuk perempuan itu gimana modelnya, pakaian untuk laki-laki itu gimana modelnya. Ya. Dari sini. Ya. Sehingga dia nanti ketika dewasa itu tidak buat terbalik. Laki-laki bermain peran untuk perempuan dan sebaliknya. Sehingga nanti di kehidupan dunia nyata ketika dia dewasa bisa terbalik kehidupannya. Maka penting pada tahap meniru atau playstage ini, ya, anak diberi ruang untuk bermain sesuai dengan jenis kelamin, sesuai dengan usianya. Sehingga nanti dia tidak salah tingkah ketika dia sudah menjadi dewasa. Ya. Itu. Nah, dari situ nanti individu lain itu sudah memberikan definisi. Oh, kalau laki-laki ini begini, kalau perempuan ini begini. Yang dalam bahasa kerennya itu dia bisa mendefinisikan dirinya dengan istilah significant others, ya. Bahwa perempuan itu penting bagi kehidupan bersama, bahwa laki-laki itu penting bagi kehidupan bersama, bahwa laki-laki punya peran spesial dalam kehidupan bersama, perempuan punya kehidupan spesial dalam kehidupan bersama. Dan ini sudah mulai diperkenalkan di dalam tahap meniru atau prestige, sehingga nanti mereka tahu bahwa peran laki-laki ini ya misalnya mencari makan atau mencari nafkah, sedangkan untuk peran itu ibu ya misalnya menjaga rumah atau merawat anggota keluarga. Ya. Yang berikut itu tahap siap bertindak atau game stage. Kalau tadi itu kita bilang itu di play stage itu adalah siap bertindak, sedangkan bermain peran, sedangkan di game stage itu bagaimana individu ini sudah bermain peran sesungguhnya sudah. Kalau tadi itu di PlayStation itu dia bermain peran sebagai ibu-ibuan, sekarang dia menjadi ibu yang sungguh. Kalau tadi itu dia bapak-bapakan, sekarang dia bermain peran menjadi bapak yang sungguh. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan tahap siap bertindak. Ya. Ya, ada beberapa ilustrasi di sini. Ya, ada beberapa ilustrasi yang Anda lihat di situ, Anda bisa baca sendiri. Ya, itu bagaimana ilustrasi bermain bola, ya, yang dibuat oleh seorang anak laki-laki. Lalu yang berikut, yang terakhir itu tahap penerimaan norma secara kolektif. Ya, ini 17 tahun ke atas ketika dia sudah menanjak dewasa. Pada tahap ini sekarang individu telah mampu mengambil peran, ya, sesuai dengan status sosial, sesuai dengan posisinya di dalam masyarakat. Dalam masyarakat. Ketika dia sudah menjadi ibu, di rumah dia menjadi ibu, tetapi di kelompoknya dia menjadi misalnya menjadi ketua Dharma Wanita. Nah, ini dia sudah bisa bermain peran. Selain menjadi ketua Dharma Wanita, mungkin menjadi seorang pemimpin partai lagi. Nah, ini disinilah pada tahap inilah generalized other. Dia sudah bisa mempunyai peran, ya, bagi orang lain, sehingga di mana-mana dia bisa menyesuaikan diri dengan kelompok masyarakat, dengan individu yang ada di sekitarnya. Ya. Inilah disebut general stage.
stage. Sebagai ibu dia bisa menyesuaikan diri. Di tempat kerjanya sebagai seorang dokter dia bisa menyesuaikan diri. Ketika dipercaya oleh masyarakat menjadi ketua RT atau RW, dia bisa menyesuaikan diri. Bisa berperan banyak, berperan ganda, berperan simultan, dan dia bisa beradaptasi dengan semua tugas-tugas itu. Inilah yang kita sebut sebagai generalized stage. Itu umur 17 tahun ke atas. Rata-rata usia setelah menikah, usia sudah dewasa. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan generalized stage. Nah, ada seorang pakar namanya Charles di situ, kami lihat itu. Dia bilang dalam proses interaksi, ya, dalam proses sosialisasi penting ini adanya interaksi. Supaya individu atau supaya anak bisa mengenal nilai-nilai norma yang baik di dalam masyarakat, maka dia penting berinteraksi dengan orang lain. Ya, ini penting. Lalu yang kedua, kita membayangkan bagaimana kita di mata orang lain. Ya, orang lain itu sebagai cermin, lalu kita coba membayangkan bagaimana kalau saya bertingkah begini, lalu apa kata orang. Inilah mungkin yang sering terjadi. Ini kata dia di dalam masyarakat kita, ketika kita salah tingkah, ya kita selalu bercermin kepada orang. Oh, nanti apa kata orang tentang saya. Inilah yang kita sebut, menurut Charles Coletta, dia bilang kita membayangkan bagaimana kita di mata orang, baikkah, tidak baik, atau bagaimana. Lalu yang berikut, kita coba membayangkan itu bagaimana orang lain menilai diri kita. Lalu sebaliknya, kita coba membayangkan atau coba merasakan apa yang orang rasakan ketika orang lagi menderita, orang lagi sakit. Ya, kita coba mengembangkan nilai-nilai. Ada nilai simpati dan empati di situ. Ada orang lagi kecelakaan atau merasa sakit. Ya, kita coba merasakan. Ya, apa yang orang rasakan. Lalu yang terakhir, bagaimana perasaan kita sebagai akibat penilaian tersebut. Ya. Kalau kita dianggap sebagai penjahat di dalam masyarakat, ya bagaimana perasaan kita? Sebaliknya, bagaimana kalau kita mencap orang, memberi label kepada orang itu sebagai penjahat? Ya, coba kita rasakan apa yang orang reaksi. Apa kata orang, apa yang orang rasakan kalau kita mengatakan yang tidak baik terhadap orang lain. Nah, disinilah pentingnya menimbang rasa, gitu, adik-adik. Yang berikut itu agen sosialisasi. Agen di sini adalah pelaku. Siapa-siapa saja itu yang berperan atau sebagai pelaku yang mengembangkan nilai dan norma di dalam kehidupan bersama itu. Ya. Pertama kita lihat di situ ada keluarga. Nah, keluarga ini kita kenal sebagai kelompok primer, ya, kelompok primer. Nah, di keluarga lah nilai-nilai dasar, nilai-nilai pokok itu bertumbuh, berkembang dan dikembangkan. Kalau di dalam lingkungan primer atau lingkungan keluarga kita sudah mendapatkan nilai dan norma yang begitu kuatnya, maka nanti ketika kita pergi ke lingkungan primer, di sekolah, di tempat kerja, lembaga pendidikan, ya kita bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri. Ya. Agen yang berikut itu ada kelompok bermain atau kelompok pertemanan. Ya, ternyata teman ini juga punya peran besar. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang baik, ya, maka peluang untuk menjadi baik ya akan terjadi. Sebaliknya, ya kalau kita bergaul dengan kelompok yang cenderung atau potensial konflik atau cenderung melakukan kekerasan atau tindakan-tindakan menyimpang, maka bukan tidak mungkin ya nilai yang kita kembangkan di dalam kehidupan kita juga dipengaruhi oleh nilai kelompok di mana kita bergaul. Ya. Lalu yang berikut ini penting. Nah, ini lembaga pendidikan. Nah, di lembaga pendidikan inilah mulai dari tingkat dasar, menengah pertama, atas sampai di perguruan tinggi, nilai-nilai ini
dipelajari, ya, bahkan dikembangkan secara formal. Ya. Guru PPKN mengembangkan nilai moral bangsa, moral hidup bernegara, integritas. Ya. Guru agama ya, mengembangkan nilai-nilai pokok, nilai-nilai yang diajarkan menurut agama dan kepercayaan. Media massa pun itu punya peran sekali untuk mengembangkan nilai-nilai. Ya. Bagaimana tampilan-tampilan, bagaimana itu suguhan-suguhan berita media massa ini, ya punya nilai edukasi atau mendidik tidak? Ya karena media massa ini punya peran besar juga untuk membentuk kepribadian kita. Lalu yang berikut, pengaruh dari lingkungan kita tempat tinggal, lingkungan tempat kerja, lingkungan kita bermain, itu juga punya pengaruhnya. Ya. Tahu memang ini dia nih pasti dibesarkan di lingkungan yang sangat religius, ya. Dari sikapnya sopan, sangat agamis, taat agama dan lain-lain sebagainya. Sebaliknya, tahu bahwa dia ini pasti dibesarkan di lingkungan yang sangat liar, ya sangat liar. Ya dari mana? Ya dari kepribadian kita tahu. Ya, beda temperamen, beda gaya anak yang dibesarkan dalam lingkungan sopan dengan lingkungan yang tidak baik. Ya. Anak ini dibesarkan di bawah kolong jembatan dan dirimu tinggal yang aman dan tertib itu beda. Ya. Jadi adik-adik sekalian, lengkapnya kalian coba membandingkan materi yang saya presentasikan melalui PowerPoint ini dengan materi yang saya kirim dalam bentuk ringkasan itu. Anda coba bandingkan. Jadi materi ini sebagai pelengkap ya untuk sedikit mendapatkan gambaran menyangkut penjelasan tentang pengendalian sosial ini ya, serta nilai-nilai yang dikembangkan oleh masyarakat atau individu bersangkutan ya. Selamat belajar ya, selamat belajar. Jangan lupa setelah Anda menonton ini materi ini, jangan lupa like ya, baik untuk pengembangan channel kita, juga share ya, bahkan tidak usah ragu subscribe untuk pengembangan materi kita di YouTube channel kita. Oke, sampai jumpa dan salam sehat bagi kita semua. Hindi ko may reels